Hasil daripada video kali ini yaitu membahas tentang tag list dan juga tag link. Bagaimana kita membuat sebuah list yang order list dan juga unorder list, list berurutan dan juga list tidak berurutan, serta membuatkan link ke file internal HTML ataupun link ke file eksternal web. Selamat berjumpa kembali di channel Andrea Tutorial, masih untuk pembelajaran HTML. Baik, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang tag list dan juga tag link yang ada di HTML. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang tag list yang ada di HTML. Nah, untuk tag list ini sebenarnya hampir sama seperti yang ada di Microsoft Word, yaitu untuk membuat yang namanya daftar berurut dan juga daftar tidak berurut. Untuk tagnya itu ada yang disebut dengan tag OL dan ada juga yang disebut dengan tag yang namanya adalah UL. OL itu adalah order list, yaitu tag untuk membuat daftar urutan secara berurut. Oke, lalu nanti di bawahnya ataupun di dalam tag OL tersebut nanti akan ada yang disebut dengan yang namanya list item ataupun tag LI. Baik, saya akan coba contohkan terlebih dahulu untuk tag yang OL. Misalnya di sini saya sudah buat template seperti yang sebelumnya sudah dibuatkan. Saya akan buatkan yaitu list untuk jurusan sekolah menengah kejuruan. Yang pertama di sini adalah LI, yaitu jurusannya. Lalu saya buatkan lagi list yang kedua, juga list yang ketiga. Seperti ini hasilnya untuk membuat yang namanya list urutan secara berurut. Lalu tinggal kita masukkan saja di sininya adalah untuk type-nya. Nah, untuk yang namanya list secara berurut, itu untuk tipenya bisa menggunakan angka 1, huruf A, lalu A kecil, lalu untuk numbering I kecil, ataupun numbering I besar. Seperti ini. Nah, kita coba dulu kalau tanpa menggunakan type. Hanya menggunakan OL untuk daftar list berurut di bawahnya, untuk list itemnya, kita biarkan seperti ini. Nah, maka di HTML akan dikenali secara default untuk membuat list secara berurut, yaitu dengan menggunakan type-nya adalah angka nomor 1, 2, dan juga 3, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan type, atur misalnya menggunakan huruf A, alfabet. Nah, maka ketika dijalankan juga ditampilkan di halaman web browser, tampil listnya juga berurutnya menggunakan alfabet, bukan menggunakan angka. Begitupun untuk yang I kecil ataupun I besar. Itu untuk yang namanya tag daripada OL list yang berurut ataupun order list. Lalu yang selanjutnya ada juga list yang tidak berurut ataupun unorder list. Kalau di Microsoft Word-nya itu yang disebut dengan yang namanya bullet. Nah, di sini hampir sama. Saya contohkan yang ini. Yang tidak berurut. Ketika kita tidak mendefinisikan type-nya, nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk list yang tidak berurut. Nah, untuk list yang tidak berurut juga, untuk type-nya itu bisa menggunakan 3 jenis type. Yang pertama adalah circle, yang kedua ada yang disebut dengan square,
Dan yang ketiganya ada yang disebut dengan yang namanya list. Oke. Kita coba terlebih dahulu menggunakan yang namanya list tidak berurut berbentuk circle. Nah, circle seperti ini. Lalu kalau misalnya menggunakan this adalah seperti ini. Dan satu lagi kalau menggunakan square. Seperti ini. Oke, itu untuk yang namanya daftar ataupun penggunaan tag untuk membuat daftar berurut dan juga tidak berurut. Lalu untuk tag membuat list juga ada yang disebut dengan yang namanya membuat daftar definisi, yaitu dengan menggunakan tagnya adalah DL ataupun definition list untuk membuat sebuah daftar definisi, terminologi, dan juga deskripsi. Nah, nanti di dalamnya ada yang disebut dengan DT dan juga ada yang disebut dengan yang namanya DD. DT itu sendiri adalah deskripsi terminologi, sedangkan DD adalah deskripsi list dari definition-nya. Oke, contoh misalnya di sini untuk DT-nya adalah saya buatkan seperti ini. RPL sininya adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, nanti akan dibuatkan seperti ini. Jadi daftar deskripsi terminologinya adalah RPL, lalu definition description-nya adalah rekayasa perangkat lunak. Begitupun kalau misalnya kita buatkan lagi adalah yang TKJ, teknik kendaraan, teknik komputer jaringan. Seperti ini. Nah, itu adalah untuk tag list dari mulai order list, list berurut, lalu unorder list, list tidak berurut, dan juga definition list seperti ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan bahas tentang yang namanya tag link. Tag link di sini ada yang pertama adalah menggunakan tag A. Oke, dalam pembuatan yang namanya hyperlink ada yang disebut dengan link internal dan juga link eksternal. Ini saya contohkan adalah link eksternal. Nah, link eksternal diawali dengan E, harap linknya tujuannya kemana? Contoh kalau link eksternal berarti dia akan melinkkan di luar dari web kita. Misalnya dia akan link ke google.com. Nah, seperti ini. Berarti ketika nanti kita klik tulisan rekayasa perangkat lunak, dia akan linknya ke Google. Itu yang disebut dengan yang namanya link eksternal. Kita coba jalankan. Nah, ini. Nah, maka dia akan beralih ke yang namanya link eksternal, webnya web Google. Seperti itu. Itu yang disebut dengan link eksternal. Lalu ada lagi yang disebut dengan yang namanya link hyperlink internal. Nah, ini hyperlink internal misalnya adalah dia akan link ke web ataupun halaman web yang masih satu folder dengan halaman web yang diklik. Contoh di sini di folder script HTML saya juga punya file yaitu tkj.html seperti ini yang masih dalam satu folder di script HTML. Nah, berarti di sini untuk linknya ref
tinggal masukkan saja alamat ataupun nama file daripada HTML ataupun link yang dituju. Seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya link internal. Kita coba. Oke. Ini kita klik yang teknik komputer jaringan, maka dia akan beralih ke yang namanya link tkj.html. Lalu selain itu, atribut global yang bisa digunakan untuk hyperlink ada lagi yang disebut dengan title. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan teks keterangan daripada hyperlink tersebut. Misalnya, kasih terang link ke Google. Lalu kalau yang ini, title-nya adalah link ke TKJ. Oke, seperti ini. Kita coba kembali. Kalau mouse misalnya diarahkan ke sini, maka akan ada keterangan title-nya link ke Google untuk yang RPL, dan satunya lagi adalah link ke TKJ untuk yang TKJ-nya. Lalu ada lagi atribut global yang bisa digunakan untuk hyperlink, yaitu adalah target. Untuk atribut target ini, artinya adalah target ketika link tersebut diklik. Tadi contohnya tanpa menggunakan target, ketika kita klik di halaman web yang ini, maka link eksternal ataupun internal pun akan terbuka lagi di tab yang sama. Nah, tetapi ada yang bisa digunakan di bagian target untuk membuka ke tab yang berbeda. Itu kita bisa menggunakan value daripada targetnya adalah blank. Nah, seperti ini. Ya, coba yang RPL ini targetnya blank ke tab baru, sedangkan yang TKJ ini targetnya adalah, saya kasih ada lagi yang disebut dengan targetnya yaitu self. Nah, ini self berarti masih di tab yang sama. Kita coba sekarang. Nah, ini yang pertama yang RPL, ketika diklik maka di web browser akan membuka tab baru. Sedangkan ketika yang TKJ, ketika kita klik maka dia akan membuka halaman TKJ-nya di tab yang sama. Nah, untuk yang namanya nilai daripada atribut target di link ini, di href ini, itu sebenarnya ada 4. Ada yang pertama adalah self untuk di tab yang sama, lalu blank untuk di tab yang baru, lalu ada parent dan juga top. Nah, nanti itu dibahas di bagian tag frame set. Oke. Selanjutnya, untuk tag E, masih di tag E, untuk hyperlink, yang perlu diperhatikan adalah ininya, ataupun referensi, link referensinya, ataupun target linknya itu dia mau kemana. Gitu. Contoh tadi, saya dokumennya itu disimpan di satu folder ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya kelompokkan lagi, ini adalah bikin folder lagi di file yang sama. Lalu yang file-file targetnya, file-file target TKR, TKJ, dan juga RPL-nya saya masukkan di folder jurusan. Nah, apakah link ini masih bekerja? Tanyanya seperti itu. Nah, oke, kita coba. Rekayasa perangkat lunak ini masih, karena dia link eksternal ke Google. Lalu kalau yang TKJ, karena dia link ke yang namanya tkj.html, nah ini tidak bekerja. Kenapa? Karena file tkj.html tidak ditemukan ataupun sudah berpindah. Yang tadinya satu folder yang namanya script HTML, nah sekarang foldernya itu dia masuk lagi di folder jurusan untuk yang namanya TKJ. Nah ini, nah berarti untuk link referensinya di sini kita tinggal tambahkan saja ini untuk masuk ke dalam sebuah
folder. Nah, berarti tambahkan yang namanya adalah jurusan garis miring KJ. Sehingga ini akan masuk ke dalam yang namanya folder jurusan. Oke, kita coba. Nah, ini. Jadi dia masuk ke folder jurusan, lalu akan mencari file tkj.html. Ditemukanlah file tkj.html. Seperti itu untuk yang namanya tag untuk hyperlink. Lalu yang selanjutnya masih di pembahasan tag-tag untuk link, ada juga yang disebut dengan yang namanya tag link. Nah, tag linknya itu sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan ataupun membuat sebuah antar dokumen dan sumber daya eksternal yang lainnya yang biasa digunakan dalam link dokumen CSS. Contoh di sini saya sudah ada yang namanya file, yaitu file CSS yang saya simpan masih di folder script HTML. Nah, lalu di sini saya akan mengambil ataupun menghubungkan bahwa file CSS yang namanya format CSS itu akan di-linkkan ataupun akan digunakan di file list dan link HTML. Ini. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan yang namanya tag-nya adalah tag link. Nah, di sini berarti untuk mengambil file CSS-nya itu kita tinggal masukkan di sini tag link. Nah, di sini langsung dia akan menambahkan atribut rel-nya, lalu type-nya, dan juga ini adalah target referensi file CSS-nya. Nama filenya adalah format CSS. Format.css. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, contoh misalnya yang ini tadinya H3, di file CSS itu ada file untuk memformat yang menggunakan tag H1. Nah, saya tinggal akan mengimplementasikannya di tulisan ataupun di kalimat jurusan sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini saya coba ganti menjadi H1. Ini juga menjadi H1. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Di sini tulisan jurusan sekolah menengah kejuruan ya, yang dikenai tag H1 itu karena tag H1 itu sudah ada format CSS-nya, yaitu warnanya blue dan juga light-nya center. Nah, dan juga sudah di-linkkan untuk file CSS akan digunakan di dokumen HTML yang ini, maka tulisan jurusan sekolah menengah kejuruan pun akan dikenai format yang sama. Seperti itu untuk penggunaan tag link-nya. Jadi kalau tanpa menggunakan tag link, saya kasih misalnya sini komentar. Oke. Nah, maka file yang tulisan jurusan sekolah menengah kejuruan pun tidak akan dikenai dengan yang namanya format CSS-nya. Nah, seperti ini. Hanya H1. Jadi ketika kita akan berbagi sumber daya, contohnya adalah sebuah file CSS di sini, kita buatkan itu untuk memformat sebuah tampilan teks. Nah, itu bisa di-linkkan. Jadi filenya itu tidak menyatu, file CSS-nya tidak menyatu di script ataupun halaman web yang HTML-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan tag link dan juga list yang ada pada HTML. Nanti kita ketemu lagi tag-tag yang lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.